Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah, sobat semuanya, apabila kalian memiliki sebuah pusaka ataupun beberapa pusaka, hendaknya kalian selalu merawatnya. Silakan kalian selalu mengeceknya karena apa, sobat semuanya? Pusaka di tangan saya ini adalah salah satu dari koleksi Galeri Bumi Mojopahit yang tadi setelah saya cek ternyata bersih. Tetapi sobat semuanya, setelah saya usap dengan tisu kering, ternyata saya mendapati sesuatu yang sangat mencengangkan. Jadi saya tadi sewaktu melihatnya dalam keadaan bersih, tetapi setelah saya usap dengan tisu kering, coba kalian lihat di sini ternyata ada kotoran, ada sesuatu yang nampak kotor. Nah, coba kita akan melihat kira-kira pusaka apa sih yang saya bawa ini. Coba kita akan melihatnya bersama. Nah, sobat semuanya, kalian jangan sampai terkecoh dengan pusaka-pusaka koleksi kalian yang dalam artian sekitar 1 bulan atau 40 hari tidak kalian minyaki. Jadi meskipun tampak bersih seperti ini, jika kalian usap dengan tisu kering, maka akan muncul dari kotoran debunya. Nah, karena saya sudah mengambil garis dengan dapur ini, maka kita akan belajar bersama-sama untuk mereview dari garis berdapur putut. Nah, ini adalah dapur putut sobat. Nah, seperti ini. Nanti kita akan belajar bersama tentang ricikannya, lalu juga tentang makna atau filosofi dari tuah dapur putut, dan juga kita nanti akan belajar tentang pamor apa yang ada di garis dengan dapur putut ini sobat. Ini dulu pusaka ini sudah berapa ya, hampir mungkin 5 tahunan lebih ada di saya, dan ini dulu saya dapatkan dari seseorang, kalau nggak salah dari daerah Jember kalau nggak salah, pusaka ini. Coba kita akan melanjutkan sobat, kita akan belajar bersama, kita akan mereview dulu dari dapur pusakanya. Kita nanti akan melihat seperti biasanya di buku dapur dan juga di buku ensiklopedia keris sebagai bahan untuk kita belajar bersama-sama, dan nanti pun juga akan saya tambahkan dari artikel yang lainnya agar belajar kita hari ini semakin lengkap. Oke sobat, sebelum saya ajak kalian semuanya untuk melihat dari buku dapur dan juga buku ensiklopedia keris sebagai bahan untuk belajar, saya ingin mengajak kalian semuanya untuk melihat dulu dari wujud pusakanya secara lebih dekat. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah dapur putut. Kalau ada orang yang bilang ini juga dapur umyang, tapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih condong, lebih senang menyebutnya dapur putut, sobat. Nah, seperti ini. Kalau kalian melihat di sini, ini adalah apa ya? Untuk di besinya. Nah, serat-serat dari besinya itu sampai ke pututnya. Nah, sampai ke orangnya. Nah, seperti ini. Dalam posisi seperti kayak apa ya, bisa dikatakan berdoa atau bersemedi seperti itu. Nah, ini sobat, ini adalah pusaka yang sudah bisa dikatakan lama berada di Galeri Bumi Mojopahit, sekitar 5 tahunan lebih kalau untuk di pusaka ini sobat. Nah, tergolong kalau boleh dikatakan ini termasuk bilahnya utuh ya. Nah, seperti ini. Dan ini masih warangan lama. Jadi setelah saya mendapatkannya, ini seingat saya tidak pernah mewaranginya. Jadi sudah dalam keadaan diwarangi di pemiliknya dahulu. Jadi sudah lama. Nah, untuk diwarangkannya ini sobat seperti ini. Oke, coba kita akan melihat dari keterangan buku dapur dulu. Nah, di sini saya sudah membuka dari buku dapur. Di sini ada keterangannya tentang dapur putut. Nah, ini adalah dapur putut. Kalau di sini keterangannya adalah dapur putut, bukan dapur umyang. Nah, seperti ini. Ini adalah dapur putut.
Dan untuk ricikannya sobat, dapur putut awak-awakan kados dapur brojol. Jadi untuk perawakannya bentuknya seperti dapur brojol. Gandhik mawi gambar pandito. Gandhiknya ini berukir gambar pandito. Nah, kalau di sini ini disebutkan adalah pandito. Tapi di keterangan artikel yang saya dapatkan sobat semuanya, arti dari putut itu bukan pandito tapi seorang murid yang sedang berguru. Nanti akan saya bacakan lebih lengkapnya nanti. Ini adalah di buku dapur, ricikannya seperti ini. Jadi untuk kerisnya seperti keris brojol, hanya lurus gitu saja, dan di bagian gandeknya ini berukir putut atau pandito kalau menurut keterangan di buku dapur ini sobat. Coba kita akan membuka di buku selanjutnya, yaitu buku ensiklopedia keris. Nah ini sobat, putut adalah salah satu bentuk dapur keris lurus. Panjang bilahnya beragam, ada yang normal, ada yang pendek. Jadi bentuknya itu ada yang normal dan juga ada yang pendek, mungkin seperti kayak patem dan juga semacam kayak jimatan. Selain itu, permukaan bilah keris dapur putut juga lebar dan rata. Gandiknya diukir dengan bentuk orang duduk atau seperti monyet duduk. Nah, seperti kayak orang, seperti juga ada yang kayak monyet seperti itu, tanpa ricikan lainnya. Seandainya ada ricikan, hanyalah ripandan atau tengil. Nah, untuk ricikannya di sini pun juga tidak ada. Kalaupun ada sobat, adanya hanyalah ripandan di bagian sini, ripandan atau tengil. Kata putut ini sebenarnya berarti pendeta atau pertapa muda. Tetapi bentuk yang diukirkan di gandik keris putut kadang-kadang lebih menyerupai monyet duduk. Di beberapa daerah di Jawa Timur, keris dapur putut sering juga disebut keris umyang. Nah, benar kan? Ada yang menyebut putut, ada juga yang menyebut keris umyang. Sebutan ini kurang tepat karena umyang sebenarnya bukan nama dapur, melainkan nama seorang empu yang hidup pada zaman kerajaan Pajang. Nah, ini adalah gambar dari keris putut menurut di buku ensiklopedia keris sobat. Lalu untuk keterangan cuma ini saja, karena untuk di bagian bawahnya ini ternyata keterangan putut kembar sobat. Nah, oke, setelah kita melihat ricikan di buku dapur dan juga di buku ensiklopedia keris, coba di sini saya ingin juga memberikan sebuah pengetahuan dan juga biar dipakai sebagai sebuah pengetahuan bersama tentang dapur putut ini. Nah sobat, setelah kita melihat ricikan di buku dapur dan juga di buku ensiklopedia keris tentang keterangannya, di sini saya ingin menambahkan sebuah artikel lagi yang saya dapatkan dari artikel online tentang dapur putut sebagai sebuah tambahan pengetahuan bersama-sama, bahwasanya dalam istilah Jawa, dapur putut ini atau putut ini bermakna murid, santri atau cantrik yang sedang berguru atau belajar ilmu pada seorang guru, seorang resi atau seorang kiai dan sebagainya. Intinya adalah seorang yang sedang berguru. Posisi duduk bersimpuh dengan tangan seperti posisi berdoa yang bermakna sebagai murid untuk mencapai suatu ilmu harus dijalani dengan tirakat. Nah, tirakat semedi untuk mencapai keheningan, kebersihan batin dan tawakal serta berserah diri pada Tuhan yang Maha Esa. Sebagai seorang murid atau juga bisa dikatakan pandita muda harus rendah hati, mawas diri, sederhana, dan mau belajar dari pengalaman orang lain. Dengan mendalami relief manusia pada dapur putut, kita bisa membedakan arti relief putut dan juga relief umyang. Keduanya ini sama-sama tangannya menengadah ke atas memohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Hanya tujuannya ini yang berbeda secara spiritualitas.
relief putut ini sobat, ini memohon pemahaman hidup atau sejatining urip, dan relief umyang ini memohon jaminan kekayaan harta duniawi. Jika kita condong memahami keris tersebut dengan bocah ngumyang atau umyang, maka energi pemilik akan lebih condong pada hal bersifat harta keduniawian. Jika kita condong jika kita condong memahami sebagai bocah putut yang nyantri atau murid, maka kita akan lebih bersikap andap asor dan tawakal di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan penuh toleransi terhadap sesama ciptaan Tuhan. Itulah sobat, kenapa saya lebih suka menyebut ini dengan dapur putut daripada dapur umyang. Dalam artikel yang saya dapatkan tadi sobat, saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya jika kita lebih condong memahaminya sebagai dapur putut, itu otomatis secara spiritualitas kita condongnya ke ini secara vertikal, atau bisa dikatakan bentuk sebagai sebuah tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi jika kita memahaminya sebagai dapur umyang, nah ini kalau untuk saya pribadi memahaminya sebagai bentuk pemahaman yang horizontal atau bersifat keduniawian. Itulah kenapa sobat, saya lebih suka menyebut dapur seperti ini dengan sebutan dapur putut daripada dapur umyang. Nah, kita lanjutkan. Lalu apa pesan dari dapur putut ini sobat? Ternyata kalau untuk saya pribadi, bahwa kita sebagai manusia di dunia ini, kita posisikan diri sebagai seorang murid, sebagai seorang pertapa muda yang terus belajar tentang arti kehidupan. Guru kita adalah proses kehidupan ini. Jika kita menjalani proses belajar atau hidup ini dengan hal yang baik, maka setelah lulus nanti kita akan mendapatkan hasil yang baik pula, atau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya sobat, jika kita menjalani proses belajar atau hidup ini dengan sikap yang tidak baik, berlaku sembrono dan merugikan sesama, maka hasil yang kita dapat hanyalah sebuah sia-sia, seperti halnya orang yang ngumyang atau ngomel tanpa sadar diri. Jadi hasilnya adalah sia-sia. Ini adalah makna yang saya tangkap dari pesan dapur putut. Jika ada pendapat lain, maka saya persilakan sobat. Lalu kita lanjutkan lagi sobat, setelah kita melihat dari ricikannya, lalu juga makna dan filosofi dari keris dengan dapur putut ini. Untuk selanjutnya adalah kita akan melihat, kalau untuk di pamornya ini, untuk saya pribadi ini menyebutnya pamor ngulit semongko. Jika ada yang berpendapat lain, saya persilakan sobat, karena di sini adalah kita belajar bersama-sama. Nah, karena saya memahaminya ini atau melihatnya ini sebagai pamor ngulit semongko, maka di sini saya akan sedikit memberikan sebuah bisa dikatakan sebuah esoteri atau tuah yang dikandung dari pamor ngulit semongko. Bahwasanya pamor ngulit semongko ini dipercaya dapat memperluas pergaulan, disukai banyak orang, dan memudahkan pemilik dalam mencari rezeki. Intinya, jika kita pandai bergaul dan disukai banyak orang, maka pintu rezeki akan terbuka lebar, karena peluang ini bisa datang dari mana saja, salah satunya dari hubungan relasi atau silaturahmi dengan sesama. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama tentang salah satu dari dapur putut. Semoga pesan dan juga makna yang terkandung di dalam keris berdapur putut ini dapat kita jadikan sebagai bahan untuk introspeksi diri, sebagai bahan untuk renungan dan juga teladan, bahwasanya di dalam kehidupan ini kita harus senantiasa menjadi manusia yang baik agar mendapatkan rahmat dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu sobat semuanya. Apabila ada kekurangan dan juga ada kesalahan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga video ini bisa sedikit memberikan sebuah wawasan dan juga manfaat kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.